Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Jadi saya sebagai konselor di sini untuk mendengarkan cerita Kakak hari ini. Bahwa Kakak datang ke sini ada yang Kakak rasakan atau yang Kakak alami saat ini. Ya, betul. Saya tentunya datang di sini tentu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kalau boleh tahu tentang apakah yang Kakak ceritakan? Boleh saya ceritakan latar belakang saya dulu? Boleh. Oke. Saya adalah salah satu sekarang nama saya Yustin. Saya adalah salah satu anak dari dua sepasang kekasih dan saya 3 bersaudara, perempuan semua. Saya anak pertama, dan mungkin yang sekarang saya alami adalah kebanyakan juga yang dialami oleh teman-teman atau anak-anak perempuan pertama di keluarga, termasuk dari segi beban, segi bagaimana membawa tanggung jawab itu sebagai seorang kakak dalam kehidupan setiap keluarga. Saya sekarang saya sudah selesai S1 dan sekarang menempuh S2 di salah satu universitas di Makassar. Namun saya masih sangat ragu dengan pilihan itu, karena jujur saja untuk memilih atau melanjutkan studi itu menurut saya itu sangat adalah keputusan yang sesuatu yang sangat sulit. Apalagi saya, kalau dipikir, saya adalah seorang perempuan, baru adik saya baru tahun ini akan selesai juga satu, anak kedua, dan anak ketiga itu anak terakhir itu dia masih SMA dan masih butuh banyak sekali biaya. Dan lalu saya memutuskan untuk melanjutkan studi. Menurut saya itu adalah beban sih bagi saya, dan itu masih ada terus dalam pikiran saya, apakah ini adalah salah satu keputusan yang tepat yang harus saya ambil. Baik, jadi yang Kakak alami sekarang itu bahwa Kakak sulit memutuskan keputusan bahwa Kakak mau melanjutkan di jenjang S2 kan? Iya, Kak? Iya, betul. Dan menurut saya itu adalah salah satu sebenarnya keputusan yang harus saya ambil sih. Tapi akhir-akhir ini saya merasa bahwa itu adalah keputusan yang kurang tepat, karena sebelum saya memutuskan untuk mengambil S2 waktu itu, karena saya selesai S1 langsung lanjut S2, itu tidak banyak mengobrol dengan keluarga, dan akhir-akhir ini saya agak merasa menyesal karena hal itu. Jadi perasaan Kakak saat ini bimbang begitu kan? Iya, betul sekali. Saya ada merasakan kebimbangan. Saya mau lanjutkan atau mau selesai saja di sini. Dan kebetulan saya sudah selesai semester 2 sih, tinggal kan S2 hanya 2 tahun. Jadi tinggal 1 tahun dan menyelesaikan tesis. Tapi itu tergantung dari diri saya sendiri lagi sih. Jadi kalau misalnya Kakak yang dialaminya itu pikiran Kakak yang dimana sebelum takut kan Kak? Iya. Kayak apalagi kan Kakak pikirkan orang tua, Iya, apalagi Kakak adik-adik. iya. Jadi apakah kalau Kakak saat ini mau dari kakaknya yang mau melanjutkan atau bagaimana Kak? Iya. Sementara saya masih tunggu sih, karena kebetulan saya juga kuliah sambil kerja, dan itu sangat beban sih bagi saya. Dan kerjanya itu bukan yang kayak gaji UMR, enggak. Kami gajinya itu di bawah UMR sekali, standar sekali. Jadi ya cukup untuk diri saya sendiri lah. Tapi
Kedepan ini saya masih menunggu salah satu beasiswa yang diberikan oleh yayasan. Kalau saya dapat itu, saya akan lanjut S2, tapi kalau saya tidak dapat itu menjadi masalah bagi diri saya, karena tinggal 1 tahun saya harus menyelesaikan. Itu adalah keputusan yang menurut saya paling berat dalam yang saya alami saat ini. Kan kakaknya sambil kuliah sambil kerja, benar kan kak? Iya, betul. Terus apalagi kakak kan bingung. Iya, saya sekarang bingung mau melanjutkan karena kalau saya menunggu beasiswa kan itu belum tentu saya dapat. Sekarang kan saya masih dalam pertimbangan pertama, itu alasannya itu karena ya ekonomi lah, karena ekonomi pertama itu saya sekarang ya jujur saja saya dari kalangan keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah, tidak berkecukupan, mungkin bisa dibilang berkecukupan karena kita bisa makan setiap hari-hari kan. Lalu tapi kalau misalnya uang kayak semacam uang sekolah adik saya masih tanggung itu, pokoknya itulah saya harus korbankan diri saya atau adik-adik saya. Dan sebagai seorang kakak, menurut saya itu mau tidak mau ya yang harus berkorban adalah saya. Betul tidak? Betul. Jadi kalau menurut Kak Wan Samawar, bagaimana atau apa kira-kira yang bisa saya lakukan? Menurut saya selagi kakaknya masih, menurut saya kan kakaknya lagi mau ambil keputusan S2, terus yang dimana kan kakaknya bingung. Terus menurut saya kakak lanjutkan saja selama kakak bisa, selama kakak mampu untuk jalankan itu sih kak. Iya sih, menurut saya juga saya harus, tapi kembali lagi karena ke depan ini akan banyak sekali pengeluaran di keluarga saya, terutama adik saya yang sebentar lagi juga akan masuk kuliah. Kebetulan saya dengan anak kedua itu hanya beda 1 tahun, dan beliau juga sudah mau wisuda tahun ini, dan wisudanya juga pasti akan butuh biaya yang lumayan besar. Kita tahu wisuda sekarang ya tentu sangat mahal. Tapi iya sih, banyak hal yang saya syukuri sih sebagai seorang kakak. Dan memang kayak setiap hari, setiap akhir pekan kan saya tidak setiap hari, saya orangnya tidak setiap hari berkomunikasi dengan keluarga, tapi akhir pekan itu pasti saya VC mama sama bapak di kampung, VC adik-adik bagaimana kabarnya. Tapi selalu yang saya tanamkan dalam pikiran saya itu, atau apakah saya bisa menjadi kakak yang baik, kakak yang bisa diteladani, kakak yang bisa menjadi teladan lah bagi adik-adik, utamanya dalam melanjutkan studi mereka. Dan saya akhir-akhir ini juga merasa bahwa ternyata kuliah sambil kerja itu tidak semudah yang saya bayangkan. Saya kuliah sambil kerja itu banyak sekali beban yang saya terima, belum lagi di kampus, tugas harus deadline-nya hari ini, habis itu kerjaan menumpuk, ditambah lagi dari bos-bos dari atasan, kerja dulu ini, kerja dulu itu, kerja dulu ini, padahal tugas kita sendiri belum selesai. Dan itu yang membuat saya seperti merasa bahwa ternyata pilihan untuk menjadi kuliah sambil kerja itu bukan terlalu pilihan yang baik. Dan memang saya selalu untuk menjadi seorang yang ingin hidup damai dengan apa yang dilakukan itu sangat tidak mudah sih menurut saya. Kayak itu alasan saya datang di sini.
Jadi yang kakak rasakan sekarang tuh perasaan atau masalah yang paling utama yang saya hadapi sekarang itu adalah dihadapkan di antara dua pilihan, antara mau lanjut dengan tidak lanjut, fokus kerja saja dan uangnya semua itu diberikan kepada adik-adik saya yang sementara juga dalam studi. Tapi kembali lagi itu semua beralasan karena ekonomi ya, ekonomi pasti semua orang punya alasan, apalagi orang-orang yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah itu pasti mereka memiliki alasan untuk tidak lanjut S2. Tapi dulu mengapa saya berani untuk melanjutkan S2 itu karena saya kebetulan dijanjikan oleh salah satu kenalan saya di salah satu perguruan tinggi di Toraja untuk dijadikan sebagai dosen. Jadi saya kayak tertantang untuk ambil S2 karena ternyata ada peluang untuk itu. Dan kebetulan juga saya kan S1-nya seorang guru pendidikan agama Katolik, dan dari situ saya bisa, oh ternyata saya harus lanjut S2 supaya saya bisa jadi dosen, dan memang cita-cita saya itu ya untuk menjadi seorang guru atau dosen itu adalah cita-cita saya. Saya melihat bahwa ada peluang di masa depan untuk itu. Teman saya juga, kenalan saya juga memberi saya kayak satu jalan untuk itu, makanya saya berani untuk mengambil S2 waktu itu. Tapi ketika di pertengahan jalan saya merasa bahwa kenapa saya tidak berkomunikasi atau mendiskusikan hal itu dengan keluarga saya dulu, dengan kenalan-kenalan saya yang merasa bahwa saya butuh itu, saya mau melanjutkan S2 untuk bagaimana saya ke depannya, bagaimana saya mau menjadi seseorang yang bisa dibutuhkan di masyarakat juga nanti kan. Tapi ya menurut saya itu adalah keputusan yang maksudnya karena saya memang tipe orang yang kalau saya ada suatu tujuan yang ingin dicapai, saya harus bisa mendapatkan itu, dan tanpa berpikir panjang atau tanpa memikirkan orang lain, atau tanpa berpikir bahwa saya harus berdiskusi kepada orang tua saya terlebih dahulu, kepada teman-teman saya, kepada keluarga saya, adik-adik saya terlebih dahulu. Keputusan itu awalnya saya pikir bahwa itu adalah bagi saya itu mudah karena saya juga ditawari kerjaan sambil kuliah, dan bagi saya itu saya tertantang dong sebagai seorang yang tidak pernah merasakan kuliah sambil kerja. Saya waktu kuliah S1 itu saya fokus pokoknya di kuliah saja, tidak ada kerjaan lain, ngekos waktu itu karena memang orang tua sangat mendukung, meskipun juga orang tua ya harus beberapa kali mengutang untuk biaya kuliah, tapi orang tua sangat mendukung waktu itu. Jadi kayak Tuhan bukakan jalan untuk itu kan, untuk saya kuliah, apalagi saya anak pertama. Saya baru di S2 ini merasakan kuliah sambil kerja, dan saya tertantang itu hari karena saya merasa bahwa saya mampu untuk melakukan hal itu, dan menurut saya itu adalah salah satu hal yang bagus untuk saya coba karena saya bisa menjadi orang yang sedikit berbeda dari kepribadian saya yang dulu, yang hanya menunggu sesuatu dari orang tua, hanya menunggu contohnya saja saya makan di kos itu ya harus menunggu orang tua, harus telepon dengan orang tua kan. Tapi ketika saya S2, saya sudah kerja, jadi saya juga tanamkan dalam pikiran saya tidak boleh meminta sesuatu lagi sama orang tua saya kan. Semua, puji Tuhan, semua biaya-biaya yang sudah saya lalui selama 1 tahun ini itu semua dari diri saya sendiri, saya bisa membiayai itu semua. Tapi saya merasa belum cukup karena saya harus mengirimkan, meskipun saya belum pernah mengirimkan orang tua uang ya, tapi
selama saya kerja saya selalu memberikan adik-adik saya uang, meskipun itu tidak terlalu banyak, tapi saya selalu kayak adik saya yang di Toraja itu beliau kebetulan masih membayar uang sekolah, dan memang sih kebanyakan sekolah negeri di Toraja itu masih membayar uang sekolah. Jadi kayak ya hanya itu yang bisa saya bantu sih dengan adik-adik saya. Dan ya kayak selesai semester 2 ini kan sudah selesai semester 2 di S2, sudah memasuki tahap tesis. Ya saya menjadi bimbang karena kemarin lusa kalau nggak salah orang tua menelpon, katanya kamu bisa tidak menabung sedikit untuk adikmu yang akan wisuda, adikmu yang akan masuk kuliah, karena mama sama bapak sudah tidak terlalu mampu untuk bekerja lagi. Boleh saya sebutkan pekerjaan orang tua? Oke. Mama guru TK, guru PAUD, bapak ya hanya petani, tapi puji Tuhan dia juga punya punya peternakan begitu, kerbau yang bisa dijual untuk anak-anaknya. Puji Tuhan itu ada. Tapi akhir-akhir ini memang lumayan agak menurun kondisi ekonomi di keluarga saya, jadi ya itu yang membuat saya bingung. Saya mau fokus kedua-duanya, ke adik saya atau diri saya, atau fokus dengan adik-adik saya, atau saya berhenti kuliah atau ambil cuti. Kan di S2 bisa ambil cuti, tapi menurut saya sayang sekali loh, tinggal 1 tahun saya bisa mencapai gelar MPD itu. Tapi ya itulah yang sedang saya rasakan sekarang. Jadi saya simpulkan bahwa kakak dari yang kakak alami dari kampus, terus dari segi ekonomi juga kan kakak. Iya. Terus yang dimana kakak itu bingung apakah mau mengalah demi adik atau untuk kakak mau melanjutkan ke kampus tersebut kan kak. Iya. Menurut saya simpulkan bahwa kakak mengalami kebingungan, terus masalah dari ekonomi dari kakaknya juga, dari kampus juga, terus kakak kan tulang punggung keluarga kalau mau disebutkan. Betul. Ya. Gimana kalau kakaknya itu coba kakak menggunakan berbenung, terus kakak cari cara untuk menggunakan cara lain, karena sangat sayang sekali kalau misalnya kakak berhenti di tengah jalan, apalagi demi cita-citanya kakak untuk mencapai S2 tersebut. Iya, betul sekali. Kedepannya memang harus banyak bermenung sih menurut saya. Dan menurut saya juga salah satu, mungkin bisa dikatakan adalah orang yang introvert, karena saya jika ada masalah yang saya hadapi itu saya kurang bercerita sama orang lain. Betul, saya itu orang yang salah satu tipe orang yang menurut saya itu menutupi masalah. Misalnya kalau ada masalah di kampus, di kantor, kalau bisa saya itu untuk saya sendirilah, tidak usah dibagi ke orang lain. Padahal orang lain itu siap saja mendengarkan cerita saya. Kalau boleh jujur juga, saya punya seorang pacar, dia juga selalu mensupport, memberikan semangat. Justin, kamu harus begini, bagaimana kamu ke depannya itu terserah kamu, bagaimana kamu mau menjalankan kehidupan kamu ke depan itu terserah kamu. Tapi ya begitulah, kembali namanya juga manusia, kembali lagi ke posisi saya yang tidak terlalu memikirkan perasaan orang lain juga, karena keputusan saya biasanya saya hanya saya hanya fokus, dan itu yang sebenarnya menjadi gangguan dalam diri saya sendiri sih. Saya punya atau
punya sikap yang kayak saya tidak mau membebani orang lain, saya maunya mandiri sepenuhnya. Tetapi saya sebenarnya itu tidak mampu untuk melakukan hal itu, tetapi saya selalu percaya diri, wah saya bisa ini, saya bisa ini. Tapi sebetulnya saya belum mampu untuk itu. Itu adalah salah satu kekurangan saya yang menurut saya harus saya perbaiki sih. Tetapi kembali lagi ya, betul tadi yang kakak bilang bahwa saya harus bermenung ke depannya. Masa saya harus mengorbankan kuliah saya yang tinggal hanya 1 tahun demi adik-adik saya? Ya mungkin saya akan lebih banyak lagi mengobrol dengan keluarga saya sendiri, terutama kedua orang tua dan adik-adik saya, termasuk untuk biaya-biaya perkuliahan, sekolah. Mungkin saya akan kedepannya akan lebih banyak ngobrol dengan mereka. Apalagi saya sadar sendiri bahwa saya punya tanggung jawab besar dalam keluarga. Mungkin ketika nanti saya sudah mendapat gelar itu, gelar MPD, Magister MPD itu juga bisa menjadi acuan bagi diri saya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi memang sih kedepannya itu pasti akan lebih banyak tantangan lagi, terutama dalam keluarga saya sendiri. Bagaimana saya bisa membawa diri saya, bagaimana mau menjadi orang yang tidak egois sih. Karena saya jujur, yang saya alami selama ini adalah saya orangnya terlalu egois sama apa yang saya cita-citakan. Jadi saya tidak berpikir bahwa wah ternyata saya harus memikirkan orang lain juga, bukan hanya saya dan bukan hanya masa depan saya, tetapi saya juga harus memikirkan keluarga saya, adik-adik saya, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ketika mereka sudah selesai nanti, apa yang akan mereka lalui, apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Itu yang menjadi pemikiran saya. Dan sebagai seorang kakak pun saya sekarang itu memikirkan bahwa bisa nggak sih saya bisa tidak menjadi kakak yang baik, menjadi kakak yang bisa menjadi contoh bagi adik-adik saya sekarang yang bisa dibilang bukan lagi remaja ya, sudah bisa dibilang saya ini sudah dewasa, saya sudah bisa mengambil keputusan saya sendiri. Tetapi saya juga harus bisa untuk menjadi orang yang bisa menjadikan adik-adik saya itu sebagai orang yang maksudnya punya tatapan masa depan lah, punya jenjang karir mereka sendiri, tidak hanya berpatokan dengan saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Pasti akan ada saatnya nanti adik-adik saya juga akan berhasil, mereka akan menjadi orang yang sukses pada saatnya nanti. Dan itu juga menjadi keraguan bagi saya, wah saya harus menjadi kakak yang baik, saya harus menjadi contoh bagi adik-adik saya harus bisa melihat mereka sukses. Dan saya juga berpikir bahwa mending saya yang tidak sukses daripada mereka yang tidak punya kehidupan di masa depan. Dan itu yang membuat saya bahwa memiliki pikiran kayaknya saya ambil keputusan lanjut kuliah S2 itu keputusan yang salah. Itu yang menjadi yang saya pikirkan selama ini, beberapa hari ini sih yang saya alami. Apakah saya mau melanjutkan S2 saya atau saya hanya sampai di sini dan merelakan semua usaha saya selama ini harus ditunda dulu untuk adik-adik saya. Tapi betul sih, kita harus sebagai manusia harus banyak bermenung bahwa saya pun
adalah seorang manusia yang nantinya juga akan membutuhkan orang lain, apalagi orang yang pertama yang akan saya temui ketika saya sedang susah atau sedang tidak baik-baik saja suatu saat nanti itu adalah keluarga saya. Jadi yang saya pikirkan juga itulah yang menjadi itu yang menjadi sesuatu dalam diri saya, bahwa saya harus bisa menjadi orang yang lebih peduli kepada keluarga saya sendiri. Meskipun selama ini bisa dibilang ya saya juga peduli mereka, karena saya masih kasih uang lah, kasih pokoknya apa yang dia minta. Adikku yang itu rajin biasa setiap bulan, Kak Yustin mau Kak beli ini, mau Kak beli ini. Dan ketika saya tidak ada uang pun saya pasti kayak punya berusaha untuk mau mewujudkan apa yang adik saya mau. Dan ya betul sekali bahwa seorang kakak itu harus banyak-banyak berkorban untuk adik-adiknya. 16, 17 ini ya. Tidak apa-apa Cita, tidak apa-apa Cita, sampai 1 jam. Jadi ya terima kasih saya sudah diberi atau setidaknya saya sudah didengarkan lah, saya sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan, untuk bercerita bagaimana perasaan saya akhir-akhir ini. Nah, terima kasih. Terima kasih Kak untuk waktunya untuk sore ini. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ini mana ini? Ditulis. Diisi ya? Iya. Ini nama lengkap. Iya. Bisa juga Kak inisial. Inisial saja ya. Kalau nama panggilan saya enggak apa ya. Selesai itu. Ini alamat saya yang sekarang ini. Iya. Ini kalian semester 2 deh. Iya, semester 2. Semangat semangat. Kak ditahan. Oh, saya sudah tenang, baru saya baca. Saya ya, Kasih Kak. ya. Selesai. Sudah bisa kita ini Udah bisa. Oke, makasih ya.